Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, masih ingat sama Bapak? Kalau lupa, Bapak perkenalkan diri ya. Nama Bapak Rozen Afdian. Di sini Bapak mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Baik, anak-anak Bapak sekalian, agar materi yang Bapak sampaikan berkah kepada anak-anak Bapak sekalian, kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita masuk materi kita ya, anak-anak, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Pertama, pada masa awal dakwah Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, Nabi Muhammad diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Pada saat itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Baik, anak-anak Bapak sekalian, bagaimana sih strategi Nabi Muhammad saat berdakwah? Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah terang-terangan. Baik, anak Bapak sekalian, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW ingin berdakwah, terdapat tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain-lain sebutan penghinaan. Selanjutnya kepada pengikut Nabi Muhammad SAW, ayah dan ibu Ammar bin Yasir, salah satunya mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Yang ketiga, tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal. Anak-anak sekalian, mereka sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau, bahkan juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makanan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab pun sangatlah jahat pada saat itu. Selanjutnya, penantang dari penguasa Mekah, kaum Quraisy tak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum Quraisy memperalat paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintahkan Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Itulah beberapa tantangan Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak Bapak sekalian, dari tantangan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah, di situ kita dapat menemukan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu, beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah walaupun banyak tantangan yang dihadapinya. Kemudian
Nabi Muhammad SAW sangat sabar dalam menghadapi musibah maupun kesulitan saat berdakwah, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW kita bisa melihat dari beliau berdakwah, yaitu beliau berdakwah dengan memberi contoh yang baik, baik lisan maupun perbuatan. Kemudian penuh dengan kesabaran dan hati-hati, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat berdakwah. Kemudian beliau menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Di sini Islam telah menerapkan kesetaraan. Cara ini semakin menimbul rasa simpati dan tidak pernah melaksanakan kehendak dalam berdakwah. Anak-anak bapak sekalian, mungkin dari ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW bisa kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak bapak sekalian, sampai sini materi kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.